Pesan Jayadrata hanya berisi satu kalimat. Penjaga mahkota tingkat tertinggi sudah berada di dalam istana. Tapi yang membuat Wira terdiam bukan hanya isi pesan itu, melainkan satu hal lain. Tulisan tangan Jayadrata di akhir pesan. Sebuah simbol kecil, lingkaran terputus, dan mahkota dengan 4 cabang. Sekar langsung menyadarinya. Ini bukan tingkat ketiga. Wira mengangkat kepalanya perlahan. Berarti ada satu tingkat lagi. Namun sebelum mereka sempat membahasnya, seorang prajurit berlari ke halaman. Mahapati memanggil kalian. Seorang pejabat tinggi istana ditemukan tewas di ruang pribadinya. Dan di dadanya terukir simbol mahkota yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua penjaga kisah Majapahit. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keberanian, dan hati yang kuat menghadapi setiap ujian hidup. Yang sedang bekerja keras, semoga rezekinya dilapangkan. Yang sedang menghadapi masalah, semoga diberikan jalan keluar. Dan yang sedang menunggu keadilan, semoga kebenaran segera datang. Amin. Karena malam ini, rahasia yang selama ini tersembunyi di dalam istana Majapahit mulai membuka wajahnya. Like jika kalian siap melihat konspirasi yang lebih gelap. Tulis teori kalian siapa penjaga mahkota tertinggi. Subscribe karena mulai episode ini, permainan tahta Majapahit benar-benar dimulai. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai saja ceritanya. Pagi di Istana Majapahit selalu datang dengan ketenangan yang hampir sakral. Kabut tipis masih menggantung di antara taman-taman batu dan kolam teratai yang memantulkan warna langit pucat. Cahaya matahari yang baru muncul dari balik tembok merah istana perlahan menyusup melalui celah-celah gerbang kayu besar, menyorot jalur batu yang mengarah ke bangunan administrasi kerajaan. Biasanya, pagi seperti ini dipenuhi aktivitas yang tertib dan teratur. Para juru tulis kerajaan sudah duduk di meja panjang mereka, menyalin laporan wilayah dari berbagai penjuru Nusantara. Para pejabat logistik sibuk memeriksa catatan persediaan beras, senjata, dan kuda perang. Prajurit yang bertugas malam hari biasanya baru saja menyerahkan laporan kepada penjaga berikutnya. Namun, pagi itu berbeda. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Udara di sekitar bangunan administrasi terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah ada bayangan yang tak terlihat menggantung di atas atapnya. Beberapa prajurit berdiri berjajar di depan pintu masuk dengan wajah tegang. Mereka tidak berbicara satu sama lain. Bahkan langkah kaki mereka pun terdengar lebih pelan, seakan takut mengganggu sesuatu yang tak seharusnya diganggu. Ketika Wira dan Sekar tiba di halaman bangunan itu, mereka langsung menyadari perubahan suasana tersebut. Langkah mereka berhenti hampir bersamaan. Wira memandang ke arah para prajurit yang berjaga. Tatapan para penjaga itu tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sesuatu yang membuat mereka enggan bertemu mata dengan siapapun. Sekar memperhatikan pintu bangunan yang terbuka sedikit. Biasanya pintu itu dijaga ketat. Namun sekarang pintu itu hanya setengah tertutup, seperti seseorang yang tergesa-gesa meninggalkannya. Ada yang tidak beres, gumam Sekar pelan. Wira tidak menjawab. Ia sudah merasakannya sejak mereka memasuki halaman. Ketegangan itu bukan sekadar kekacauan kecil di dalam istana. Ini sesuatu yang jauh lebih serius.
Salah satu prajurit maju beberapa langkah ketika melihat mereka. "Mahapatih memerintahkan kalian datang," katanya singkat. Nada suaranya kaku. Bahkan prajurit itu tampak seperti ingin mengatakan sesuatu lebih, namun menahannya. Wira menatapnya sebentar. "Siapa yang mati?" tanyanya langsung. Prajurit itu menelan ludah sebelum menjawab. Rakrayan Mahesa Wulung. Sekar langsung mengangkat kepalanya. Nama itu bukan nama sembarangan. Rakrayan Mahesa Wulung adalah salah satu pejabat penting di dalam pemerintahan Majapahit. Ia mengawasi logistik militer kerajaan, pekerjaan yang tidak terlihat di medan perang, tetapi menentukan apakah pasukan bisa bertahan atau tidak. Tanpa logistik yang kuat, bahkan pasukan terbesar pun bisa runtuh. Dan Mahesa Wulung sudah memegang jabatan itu selama lebih dari 20 tahun. "Di mana?" tanya Sekar. Prajurit itu menunjuk ke dalam. "Di ruang pribadinya." Wira tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung berjalan melewati para penjaga menuju pintu bangunan. Sekar mengikuti di belakangnya. Ketika mereka memasuki koridor dalam, suasana di dalam terasa bahkan lebih berat. Beberapa pejabat kerajaan berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat. Beberapa juru tulis tampak berbisik satu sama lain dengan suara pelan. Namun begitu melihat Wira dan Sekar masuk, bisikan itu langsung berhenti. Semua mata beralih kepada mereka, seolah-olah semua orang menunggu sesuatu, atau mungkin berharap mereka menemukan jawaban. Langkah kaki Wira bergema di lantai batu yang dingin. Koridor panjang itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Biasanya tempat ini dipenuhi suara diskusi, perdebatan, dan bunyi kuas tinta yang menari di atas kertas lontar. Sekarang hanya ada kesunyian dan bau samar sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika mereka sampai di depan pintu ruang pribadi Mahesa Wulung, dua prajurit berdiri di kedua sisi pintu. Wajah mereka terlihat tegang. Salah satu dari mereka membuka pintu tanpa diminta. Pintu kayu itu berderit pelan, dan begitu pintu terbuka, ruangan itu langsung memperlihatkan apa yang selama ini disembunyikan. Tubuh seorang pria terbaring di lantai batu. Rakrayan Mahesa Wulung. Ia tergeletak tidak jauh dari meja kerjanya yang besar. Tubuhnya miring sedikit ke samping, seolah ia jatuh tanpa sempat mempertahankan diri. Matanya terbuka, tatapannya kosong. Wajahnya pucat seperti lilin yang kehilangan nyala api. Namun yang membuat ruangan itu terasa semakin mencekam, bukan hanya tubuh yang tak bernyawa itu, melainkan tanda di dadanya. Kulit di bagian dada Mahesa Wulung terbakar, membentuk pola aneh. Bukan luka sayatan, bukan luka tusukan, melainkan bekas panas yang sengaja dibentuk dengan presisi. Lingkaran yang tidak sempurna, garisnya terputus di satu sisi, dan di atasnya sebuah mahkota dengan 4 cabang tajam yang mengarah ke atas. Simbol itu terlihat seperti sesuatu yang bukan dibuat secara sembarangan. Itu adalah tanda yang sengaja ditinggalkan. Sekar melangkah masuk lebih dulu. Ia berlutut di samping tubuh Mahesa Wulung. Tangannya bergerak hati-hati memeriksa luka itu tanpa benar-benar menyentuhnya. Wira berdiri di belakangnya, memperhatikan ruangan. Tidak ada tanda perkelahian. Meja masih rapi. Dokumen-dokumen di atasnya tidak berantakan. Lampu minyak di sudut ruangan masih menyala setengah. Seolah-olah Mahesa Wulung sedang bekerja seperti biasa sebelum sesuatu terjadi. Sekar mengamati luka itu lebih dekat. Bekas panasnya sangat halus. Tidak terlihat seperti hasil senjata biasa. "Ini bukan pembunuhan biasa," katanya pelan. Wira mengangguk. Ia sudah memikirkan hal yang sama sejak melihat simbol itu. Pembunuhnya tidak datang untuk berkelahi, kata Wira. Dia datang untuk menyampaikan pesan. Sekar berdiri perlahan. Tatapannya masih tertuju pada simbol di dada Mahesa Wulung. Ini bukan hanya pesan. Ia menoleh ke arah Wira. "Ini hukuman." Kata itu menggantung di udara seperti bayangan. Hukuman. Berarti Mahesa Wulung tidak sekadar dibunuh. Ia diadili, dihukum. Dan simbol itu adalah tanda siapa yang menjatuhkan hukuman tersebut.
Sekar menatap luka itu sekali lagi. Simbol ini, ia menoleh ke arah Wira. Ini sama seperti yang ada di pesan Jayadrata. Wira mengeluarkan kertas yang tadi ia simpan di balik sabuknya. Ia membuka lipatan kertas itu dan memperlihatkan gambar kecil di ujung pesan. Lingkaran terputus, mahkota 4 cabang. Persis sama. Sekar menatapnya lama. Wira merasakan sesuatu yang dingin merambat di pikirannya. Jika simbol ini muncul di pesan Jayadrata dan sekarang muncul di tubuh seorang pejabat tinggi kerajaan, maka satu hal menjadi jelas. Permainan yang selama ini mereka hadapi baru saja naik ke tingkat yang jauh lebih berbahaya. Dan orang yang memainkan permainan itu tidak lagi bersembunyi di bayangan luar istana. Ia sudah berada di dalamnya, di tengah jantung kekuasaan Majapahit. Wira menatap tubuh Mahesa Wulung sekali lagi. Jika ini hukuman, katanya pelan, berarti seseorang di kerajaan ini sedang diadili. Sekar tidak menjawab, namun dalam hatinya, ia tahu. Jika Mahesa Wulung hanyalah awal, maka kematian ini bukan yang terakhir. Dan simbol mahkota 4 cabang itu baru saja membuka pintu menuju rahasia yang jauh lebih gelap daripada yang pernah mereka bayangkan. Di luar ruangan, matahari pagi akhirnya naik sepenuhnya di atas langit Majapahit. Namun cahaya itu tidak mampu mengusir bayangan yang mulai menyebar di dalam istana. Karena sejak pagi itu, Majapahit tidak lagi hanya menghadapi musuh dari luar. Musuhnya sudah berjalan bebas di dalam tembok kerajaan. Langit pagi di atas istana Majapahit kini sudah sepenuhnya terang, tetapi ketegangan yang menyelimuti kompleks kerajaan tidak ikut memudar bersama kabut yang menghilang. Berita tentang kematian Rakrian Mahesa Wulung menyebar dengan cepat seperti api yang menyambar jerami kering. Para pejabat yang biasanya berjalan dengan tenang kini tampak berbicara dengan suara rendah di sudut-sudut koridor. Para prajurit yang berjaga di gerbang terlihat jauh lebih waspada, seolah-olah setiap bayangan yang bergerak di antara pilar-pilar batu bisa saja menyembunyikan ancaman. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di ruang pribadi Mahesa Wulung pagi itu. Namun satu hal sudah cukup untuk membuat seluruh istana gelisah. Simbol di dadanya, lingkaran terputus, mahkota dengan 4 cabang. Simbol yang tidak dikenal oleh sebagian besar orang istana. Tetapi bagi mereka yang memahami dunia bayangan kerajaan, simbol seperti itu bukan sekadar tanda. Itu adalah pernyataan kekuasaan. Beberapa saat setelah pemeriksaan di ruangan Mahesa Wulung selesai, seorang prajurit datang membawa pesan singkat. Mahapatih memanggil mereka. Wira dan Sekar berjalan bersama menuju ruang komando utama. Koridor menuju ruang itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah mereka bergema di lantai batu yang dingin, sementara beberapa prajurit yang mereka lewati hanya menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Sekar melirik ke arah Wira. "Kau juga merasakannya?" tanyanya pelan. Wira tidak langsung menjawab, namun matanya tetap menatap lurus ke depan. Seluruh istana tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi, katanya akhirnya. Sekar mengangguk, tapi mereka belum tahu seberapa buruk. Mereka sampai di depan pintu besar ruang komando kerajaan. 2 penjaga berdiri tegak di kedua sisi pintu kayu jati yang diukir dengan lambang kerajaan Majapahit. Begitu melihat Wira dan Sekar datang, salah satu penjaga membuka pintu tanpa berkata apa-apa. Di dalam ruangan itu, Gajah Mada sudah menunggu. Mahapatih Majapahit berdiri di depan meja besar yang dipenuhi peta wilayah kerajaan. Cahaya matahari masuk dari jendela tinggi di belakangnya, memantulkan bayangan panjang tubuhnya di lantai batu. Biasanya, Gajah Mada terlihat seperti gunung yang tidak tergoyahkan, tenang
kuat, tidak mudah menunjukkan kegelisahan. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya lebih keras dari biasanya, dan matanya terlihat seperti seseorang yang baru saja mengingat sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di masa lalu. Wira dan Sekar berhenti beberapa langkah dari meja. Mereka memberi hormat singkat. Gajah Mada tidak langsung berbicara. Ia masih menatap peta kerajaan yang terbentang di atas meja, seolah-olah peta itu menyimpan jawaban atas sesuatu yang sedang ia pikirkan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Akhirnya ia berkata pelan, "Mahesa Wulung telah menyimpan rahasia kerajaan selama 20 tahun." Kalimat itu terdengar seperti pembukaan sebuah cerita lama. Sekar menyilangkan tangannya, dan seseorang memutuskan untuk membungkamnya. Katanya, Gajah Mada mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya berpindah dari Sekar ke Wira. Bukan sekadar membungkam, dia dihukum. Wira mengeluarkan kertas pesan yang diberikan Jayadrata sebelumnya. Ia meletakkannya di atas meja. Simbol ini juga muncul di pesan Jayadrata. Gajah Mada mengambil kertas itu. Ia membaca tulisan Jayadrata dengan sangat perlahan. Ketika matanya sampai pada simbol kecil di ujung pesan, gerakan tangannya berhenti. Sekar memperhatikan perubahan kecil itu. Mahapatih tidak sering menunjukkan reaksi. Namun kali ini, jelas ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Gajah Mada menatap simbol itu lama, lalu matanya menyipit sedikit. "Aku pernah melihat simbol ini," katanya pelan. Ruangan langsung terasa lebih sunyi. Sekar mencondongkan tubuh sedikit. "Di mana?" tanyanya. Gajah Mada tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan mengitari meja. Langkahnya berat, seperti seseorang yang sedang menelusuri ingatan lama yang tidak ingin ia buka kembali. Akhirnya ia berhenti di dekat jendela besar. Cahaya matahari menyinari sisi wajahnya. "Sudah sangat lama," katanya. "Pada masa ketika kerajaan hampir runtuh dari dalam." Wira mengerutkan kening. Runtuh dari dalam? Gajah Mada mengangguk pelan. Banyak orang berpikir ancaman terbesar bagi kerajaan selalu datang dari luar. Ia menatap halaman istana di luar jendela. Padahal yang paling berbahaya selalu datang dari dalam tembok sendiri. Sekar berkata pelan, "Penjaga mahkota." Gajah Mada tidak menjawab langsung, namun ekspresinya sudah cukup menjadi jawaban. Wira menyilangkan tangan. Jayadrata mengatakan penjaga mahkota tingkat tertinggi sudah berada di dalam istana. Mahapatih menatap kembali simbol di kertas itu. Jayadrata tidak salah. Ia menunjuk simbol itu. Mahkota 4 cabang. Sekar berkata pelan, "Simbol itu bukan milik penjaga mahkota biasa." Gajah Mada mengangguk. Benar. Ia kembali ke meja. Tangannya bertumpu pada permukaan kayu yang dipenuhi peta kerajaan. "Puluhan tahun lalu," katanya perlahan, "penjaga mahkota tidak hanya terdiri dari kelompok pengawas rahasia." Sekar memperhatikan wajah Mahapati dengan serius. Dulu, mereka memiliki struktur yang jauh lebih kuat. Wira bertanya, "Struktur seperti apa?" Gajah Mada menatap mereka satu persatu. Di puncak organisasi itu, ada satu orang. Sekar mengerutkan kening. "Satu orang?" Mahapati mengangguk. "Seseorang yang memiliki wewenang tertinggi." Wira bertanya lagi, "Pemimpin?" Gajah Mada menggeleng pelan. "Lebih dari itu." Ia menatap simbol mahkota 4 cabang di kertas Jayadrata. Orang itu memiliki hak untuk menentukan siapa yang layak menjadi raja. Ruangan terasa semakin sunyi setelah kalimat itu. Sekar memandang Wira sekilas. Jika apa yang dikatakan Mahapatih benar, maka orang yang memiliki simbol itu bukan sekadar anggota rahasia. Ia adalah pengendali kekuasaan, bayangan di balik tahta. Wira berkata pelan, "Mahkota 4 cabang." Gajah Mada mengangguk. Simbol itu disebut. Ia berhenti sebentar. Seolah-olah nama itu memiliki berat yang tidak ringan untuk diucapkan. Akhirnya ia berkata dengan suara rendah, "Mahkota Hakim." Nama itu menggantung di udara. Mahkota Hakim. Sekar mengulangnya pelan. Penentu takdir kerajaan.
Gajah Mada berkata pelan, seseorang yang memakai simbol itu bukan hanya penjaga. Dia adalah hakim. Hakim bagi kerajaan itu sendiri. Wira menatap simbol di kertas Jayadrata sekali lagi. Jika Mahesa Wulung mati dengan simbol itu di dadanya, maka berarti ia telah diadili. Bukan oleh pengadilan kerajaan, melainkan oleh seseorang yang menganggap dirinya memiliki hak lebih tinggi dari hukum kerajaan. Sekar berkata pelan, jika mahkota hakim muncul lagi, berarti seseorang sedang memulai permainan lama. Gajah Mada tidak menjawab, namun ekspresinya menunjukkan bahwa ia memahami betul apa arti kemungkinan itu. Jika mahkota hakim benar-benar aktif kembali, maka bukan hanya satu nyawa yang akan hilang. Sejarah lama kerajaan bisa saja terulang. Dan sejarah itu bukan sejarah yang ingin diingat oleh siapapun. Wira akhirnya berkata, apakah orang itu pernah tertangkap? Gajah Mada menggeleng. Tidak pernah. Dia menghilang bersama organisasi itu. Sekar memandang simbol di kertas Jayadrata. Dan sekarang, simbol itu muncul kembali. Mahapatih berkata pelan, yang berarti satu hal. Wira bertanya, apa? Gajah Mada menatap mereka dengan mata tajam. Orang yang membawa mahkota hakim sudah berada di dalam istana. Kalimat itu terasa lebih berat dari pedang. Karena jika itu benar, maka musuh yang mereka hadapi bukan orang asing. Ia seseorang yang berjalan di koridor yang sama, berbicara di ruang yang sama, dan mungkin tersenyum di hadapan mereka setiap hari. Di luar jendela ruang komando kerajaan, kehidupan istana terus berjalan seperti biasa. Para prajurit berlatih di halaman, para pejabat berjalan menuju ruang sidang kerajaan. Para pelayan membawa dokumen dan makanan ke berbagai ruangan. Namun di dalam ruang komando itu, Wira, Sekar, dan Gajah Mada tahu satu hal. Kerajaan Majapahit mungkin baru saja memasuki permainan paling berbahaya dalam sejarahnya. Dan permainan itu belum benar-benar dimulai. Ruangan komando kerajaan kembali tenggelam dalam keheningan setelah kata-kata terakhir Gajah Mada menggantung di udara seperti bayangan yang tidak mau menghilang. Mahkota Hakim. Nama itu bukan sekedar gelar. Ia terasa seperti sesuatu yang berasal dari masa lalu yang sengaja dikubur dalam-dalam oleh kerajaan. Namun kini nama itu kembali muncul ke permukaan. Dan kemunculannya membawa serta bau sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti tanah yang digali kembali dari kuburan lama. Wira berdiri di dekat meja peta kerajaan, dengan kedua tangan bertumpu di permukaan kayu yang keras. Pikirannya bergerak cepat, mencoba menyusun potongan-potongan peristiwa yang selama ini terasa terpisah. Jayadrata menghilang, pesan tentang penjaga mahkota tingkat tertinggi, simbol mahkota 4 cabang, dan sekarang seorang pejabat kerajaan ditemukan mati dengan simbol yang sama di dadanya. Semua itu tidak mungkin kebetulan. Sekar berdiri di sisi lain meja, menatap simbol di kertas Jayadrata yang masih tergeletak di atas permukaan kayu. Ia memutar napas pelan. Jika mahkota hakim benar-benar ada, katanya akhirnya, mengapa hampir tidak ada catatan tentangnya di arsip kerajaan? Pertanyaan itu meluncur dengan tenang, tetapi maknanya berat. Gajah Mada tidak langsung menjawab. Mahapatih itu berjalan perlahan menuju rak dokumen tua di sudut ruangan. Rak itu terpenuh gulungan lontar tua dan buku catatan kerajaan yang telah menguning oleh waktu. Ia mengambil satu gulungan tua. Tangan Gajah Mada membuka ikatan tali dengan hati-hati, seperti seseorang yang tahu bahwa apa yang tersimpan di dalamnya tidak boleh sembarangan disentuh. Karena sebagian sejarah, katanya pelan, tidak ditulis untuk diingat. Sekar mengangkat alisnya sedikit. Maksudnya? Gajah Mada membuka gulungan itu di atas meja.
Tulisan kuno memenuhi permukaan daun lontar. Beberapa bagian sudah memudar, namun masih cukup jelas untuk dibaca. Pada masa awal pemerintahan Majapahit, kata Mahapatih perlahan, kerajaan ini masih rapuh. Wira memperhatikan tulisan itu. Rapuh bagaimana? Gajah Mada menatap ke arah peta kerajaan yang terbentang di meja. Majapahit tidak lahir sebagai kerajaan yang langsung kuat. Pada awalnya, banyak wilayah yang masih meragukan kekuasaan pusat. Para bangsawan memiliki ambisi masing-masing. Bahkan di dalam istana sendiri, kesetiaan tidak selalu jelas. Sekar berkata pelan, "Jadi penjaga mahkota dibentuk untuk mengawasi mereka?" Gajah Mada mengangguk. Benar. Ia menunjuk salah satu baris tulisan di lontar itu. Penjaga mahkota adalah kelompok rahasia yang bertugas menjaga kestabilan tahta. Wira menyilangkan tangan. Kelompok bayangan yang memastikan kerajaan tidak runtuh dari dalam. Mahapatih memandangnya. Tepat, namun ekspresi Gajah Mada tidak sepenuhnya tenang ketika ia mengatakan itu. Seolah-olah ada bagian lain dari cerita yang jauh lebih gelap. Sekar memperhatikan perubahan kecil itu. Dan mahkota hakim? Tanyanya. Gajah Mada terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Ia menarik nafas panjang. Pada awalnya, penjaga mahkota hanya bertugas mengawasi. Namun ketika kerajaan mulai berkembang, muncul satu masalah. Wira bertanya, "Masalah apa?" Mahapatih menatap mereka dengan mata tajam. Siapa yang mengawasi para penguasa itu sendiri? Ruangan kembali sunyi. Pertanyaan itu terasa lebih berat dari yang terlihat. Karena jika raja memiliki kekuasaan mutlak, maka siapa yang menghentikannya jika ia salah? Sekar berkata pelan. Jadi mahkota hakim dibentuk sebagai pengawas terakhir. Gajah Mada mengangguk. Ya, ia menunjuk simbol mahkota 4 cabang yang tergambar di kertas Jayadrata. Mahkota dengan 4 cabang melambangkan 4 pilar kerajaan. Raja, rakyat, hukum, dan takdir. Wira memperhatikan simbol itu dengan lebih serius sekarang. 4 cabang, 4 penyeimbang kekuasaan. Gajah Mada melanjutkan, orang yang memakai simbol itu dipercaya sebagai penjaga keseimbangan. Sekar berkata pelan, namun kekuasaan seperti itu terlalu besar untuk satu orang. Mahapatih menatapnya, dan itulah sebabnya organisasi itu akhirnya dibubarkan. Wira mengangkat kepalanya. Dibubarkan? Gajah Mada mengangguk. Beberapa dekade lalu, ia menutup gulungan lontar itu perlahan. Ketika kerajaan hampir terpecah oleh konflik internal, Sekar berkata dengan suara rendah, "Mahkota hakim terlibat dalam konflik itu?" Mahapatih tidak menjawab langsung, namun diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Wira memandang simbol di kertas Jayadrata sekali lagi. Jika organisasi itu sudah lama dibubarkan, mengapa simbolnya muncul kembali sekarang? Berarti seseorang mencoba menghidupkan kembali kekuasaan itu, kata Wira. Sekar mengangguk. Atau mungkin seseorang tidak pernah berhenti menggunakannya. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Gajah Mada berjalan menuju jendela. Ia menatap halaman istana yang kini mulai ramai oleh aktivitas siang. Para prajurit berlatih, para pelayan berjalan membawa barang. Semua terlihat normal. Namun Mahapatih tahu, ketenangan seperti itu bisa hancur dalam satu malam. Mahesa Wulung, katanya perlahan. Wira menoleh. Dia terlibat? Gajah Mada berkata pelan. Mahesa Wulung telah bekerja di istana selama lebih dari 20 tahun. Sekar berkata, artinya dia mungkin tahu sesuatu tentang masa lalu kerajaan. Mahapatih mengangguk, dan seseorang memastikan rahasia itu tidak pernah keluar. Wira menatap simbol mahkota di kertas. Dengan cara yang sangat jelas, Sekar menghela napas pelan. Jika mahkota hakim benar-benar kembali, maka kerajaan tidak hanya menghadapi pembunuh, melainkan seseorang yang percaya dirinya memiliki hak untuk menentukan masa depan Majapahit. Gajah Mada menoleh perlahan, tatapannya tajam, dan orang seperti itu tidak akan berhenti pada satu kematian. Kata-kata itu terasa seperti peringatan, karena jika Mahesa Wulung hanyalah awal, maka kematian berikutnya mungkin sudah direncanakan. Di luar jendela,
matahari siang mulai naik lebih tinggi di langit. Cahaya terang menyinari halaman istana. Namun di dalam ruang komando, bayangan masa lalu kerajaan baru saja dibangkitkan kembali. Dan tidak seorang pun di ruangan itu tahu berapa banyak rahasia lama yang akan ikut muncul bersamanya. Wira akhirnya berkata pelan, "Jika mahkota hakim memilih korban, siapakah yang akan menjadi berikutnya?" Tidak ada yang menjawab, namun pertanyaan itu terus menggantung di udara. Karena sekarang, mereka semua menyadari satu hal, rahasia yang selama ini dilupakan oleh kerajaan baru saja kembali menuntut perhatian. Dan jika sejarah lama benar-benar terulang, maka permainan kekuasaan di Majapahit mungkin akan berubah selamanya. Fajar di Istana Majapahit selalu datang dengan cara yang sama. Langit perlahan berubah dari hitam menjadi biru pucat. Lalu warna emas mulai menyusup di balik menara dan atap-atap merah yang menjulang di atas tembok kerajaan. Para pelayan mulai membuka pintu gerbang. Para prajurit mengganti penjaga malam. Burung-burung yang bersarang di taman istana mulai bersuara menyambut hari yang baru. Namun bagi sebagian orang, pagi hanyalah bagian dari rutinitas. Bagi sebagian lainnya, pagi adalah waktu terbaik untuk mengamati dunia sebelum semua orang menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Di balkon batu sebuah bangunan tinggi di sisi barat istana, seorang pria berdiri sendirian. Ia mengenakan pakaian pejabat kerajaan yang sederhana. Tidak ada lambang kebangsawanan yang mencolok di tubuhnya. Tidak ada pedang mahal di pinggangnya. Ia tampak seperti salah satu dari puluhan pejabat istana yang berjalan setiap hari di koridor kerajaan. Seseorang yang tidak akan diperhatikan oleh siapapun. Namun satu hal di tubuhnya tidak biasa. Di jari tangan kanannya terpasang sebuah cincin kecil. Cincin itu sederhana. Lingkarannya tidak sempurna, seperti lingkaran yang sengaja dipatahkan di satu sisi. Dan di atas lingkaran itu terukir mahkota kecil dengan 4 cabang tajam. Pria itu menatap halaman istana dari ketinggian balkon. Matanya tenang, tidak terburu-buru, seolah-olah ia sedang menikmati pemandangan pagi yang damai. Namun sebenarnya, ia sedang menghitung langkah prajurit yang berjaga, pergerakan para pelayan, jalur yang dilalui para pejabat yang baru datang ke ruang sidang. Tidak ada yang terlewat, karena bagi pria itu, istana bukan sekadar bangunan. Istana adalah papan permainan, dan setiap orang di dalamnya adalah bidak. Ia mengangkat tangan sedikit. Cahaya matahari pagi memantul di permukaan cincin di jarinya. Simbol mahkota 4 cabang terlihat jelas. Simbol yang sudah lama menghilang dari catatan kerajaan. Simbol yang seharusnya hanya hidup dalam cerita yang dilupakan oleh waktu. Namun sekarang, simbol itu kembali. Dan pria itu adalah orang yang membawanya kembali. Di belakangnya terdengar langkah kaki pelan. Seseorang mendekat tanpa suara berlebihan. Langkah itu berhenti beberapa langkah di belakangnya. Mahesa Wulung sudah mati. Suara itu rendah, dingin. Pria di balkon tidak menoleh. "Ya," katanya pelan. "Sudah waktunya." Orang yang berdiri di belakangnya mengenakan jubah hitam sederhana. Wajahnya setengah tertutup bayangan tudung. Namun sikap tubuhnya menunjukkan rasa hormat yang dalam. "Beberapa prajurit menemukan tubuhnya pagi ini," kata pria di berjubah itu. Simbolnya terlihat jelas. Pria di balkon tersenyum tipis. "Bagus." Pria di berjubah itu melanjutkan. Sekarang seluruh istana mulai berbicara. Pria di balkon akhirnya menoleh sedikit. Biarkan mereka berbicara. Ia kembali menatap halaman istana. Ketakutan selalu membutuhkan cerita. Pria di berjubah itu terdiam beberapa saat sebelum bertanya lagi. Mahapatih Gajah Mada pasti sudah mengetahui simbol itu. Pria di balkon tertawa pelan. Dia bukan orang bodoh. Ia memutar cincin di jarinya dengan gerakan kecil.
Gajah Mada selalu lebih cepat memahami permainan dibandingkan kebanyakan orang. Pria di berjubah itu berkata hati-hati. Apakah itu tidak berbahaya? Pria di balkon menggeleng. Tidak. Ia menatap matahari yang mulai naik di langit. Justru sebaliknya. Pria di berjubah itu tampak tidak mengerti. Pria di balkon menjelaskan dengan tenang. Permainan tidak menarik tanpa lawan yang layak. Angin pagi berhembus melewati balkon, membawa suara latihan pedang dari halaman istana. Suara logam yang saling beradu terdengar jelas dari kejauhan. Pria di balkon menoleh sedikit ke arah suara itu. Matanya menyipit. Dia ada di sana. Pria di berjubah mengikuti arah pandangannya. Di halaman istana, seorang pemuda sedang berlatih pedang. Gerakannya cepat, tajam, namun juga penuh disiplin. Wira. Pria di balkon memperhatikan setiap gerakan pedang itu dengan penuh perhatian. Tidak seperti seseorang yang sekadar menonton latihan. Ia mengamati seperti seorang penilai. Setiap langkah, setiap ayunan, setiap keputusan yang diambil pemuda itu. Pria di berjubah berkata pelan. Apakah dia benar-benar kandidatnya? Pria di balkon tidak langsung menjawab. Matanya masih tertuju pada halaman. Dia menarik, katanya akhirnya. Namun, belum tentu cukup. Pria berjubah itu bertanya lagi. Apakah dia tahu sedang diuji? Pria di balkon tersenyum tipis. Tidak. Ia memutar cincin di jarinya lagi, dan itu yang membuatnya menarik. Angin pagi kembali bertiup. Di halaman, Wira menghentikan latihannya sebentar untuk mengambil napas. Pria di balkon memperhatikannya dengan tenang. Ia sudah mengikuti perjalanan pemuda itu sejak lama. Sejak sebelum Wira sendiri menyadari bahwa hidupnya sedang diawasi. Sejak pertama kali pemuda itu menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar keberanian, bukan sekedar kemampuan bertarung, tetapi sesuatu yang jauh lebih langka. Kemampuan untuk membuat keputusan. Dan keputusan adalah hal yang paling menentukan dalam permainan kekuasaan. Pria berjubah berkata pelan, jika dia gagal, pria di balkon menjawab tanpa ragu, kerajaan akan memilih orang lain. Jawaban itu diucapkan dengan begitu tenang, seolah-olah nasib seseorang bukanlah sesuatu yang berat. Namun bagi pria itu, nasib manusia memang tidak pernah lebih dari sekedar bagian dari permainan yang lebih besar. Ia kembali memandang halaman istana. Majapahit membutuhkan seseorang yang mampu memegang tahta tanpa menghancurkan kerajaan. Pria berjubah berkata pelan, Mahesa Wulung hanyalah langkah pertama. Pria di balkon mengangguk. Iya. Ia menatap cincin di jarinya. Simbol mahkota 4 cabang itu memantulkan cahaya matahari pagi. Beberapa rahasia harus dikubur. Pria berjubah bertanya, dan yang lain? Pria di balkon menjawab dengan tenang, harus diungkap. Angin kembali bertiup. Suasana pagi di istana mulai berubah menjadi kesibukan siang. Para pejabat mulai berjalan menuju ruang sidang. Para prajurit berganti posisi jaga. Kehidupan kerajaan berjalan seperti biasa. Namun, tidak seorang pun menyadari bahwa seseorang sedang mengamati mereka dari atas. Seseorang yang memegang kekuasaan yang bahkan tidak tertulis dalam hukum kerajaan. Seseorang yang percaya bahwa dirinya memiliki hak untuk menilai, untuk menguji, untuk menghukum, dan jika perlu, untuk menentukan siapa yang layak memegang mahkota Majapahit. Pria di balkon akhirnya berbalik. Ia berjalan meninggalkan balkon dengan langkah tenang. Pria berjubah mengikuti di belakangnya. Sebelum mereka masuk ke dalam ruangan, pria berjubah bertanya satu hal lagi. Apakah waktunya sudah dekat? Pria itu berhenti sebentar. Ia menoleh sedikit. Cahaya matahari menyinari cincin di jarinya sekali lagi. Belum, katanya pelan. Tapi permainan sudah dimulai. Lalu ia melanjutkan langkahnya ke dalam bayangan koridor istana. Dan seperti bayangan itu sendiri, ia menghilang tanpa meninggalkan jejak. Namun, satu hal pasti. Sementara Wira dan Sekar mencoba mengungkap misteri yang mulai muncul di dalam istana,
Orang yang mereka cari sudah berjalan di antara mereka sejak lama, mengamati, menilai, dan menunggu saat yang tepat. Karena dalam permainan tahta Majapahit, yang paling berbahaya bukanlah musuh yang terlihat, melainkan hakim yang berdiri di balik bayangan mahkota. Siang di Istana Majapahit selalu dipenuhi suara kehidupan. Dari halaman utama terdengar denting pedang yang saling beradu. Para prajurit kerajaan berlatih di bawah terik matahari, mengulang gerakan yang sama berkali-kali hingga tubuh mereka bergerak hampir tanpa berpikir. Bau tanah yang terinjak dan keringat para prajurit bercampur dengan udara hangat yang naik dari batu-batu halaman. Di sisi lain halaman, beberapa pemanah berlatih menembak sasaran yang digantung di tiang kayu. Setiap anak panah yang dilepaskan terdengar seperti bisikan tajam yang membelah udara. Bagi sebagian orang, latihan itu hanyalah rutinitas. Namun, bagi seseorang yang sedang memikirkan permainan kekuasaan yang tersembunyi di balik tembok istana, semua itu terasa seperti persiapan perang yang belum disadari oleh siapapun. Di tengah halaman latihan itu, Wira berdiri dengan pedangnya. Tubuhnya sudah berkeringat setelah beberapa ronde latihan, namun ia tidak berhenti. Gerakan pedangnya cepat, hampir seperti kilatan cahaya yang memantul dari logam yang terasah dengan baik. Ia melangkah maju, berputar, pedangnya memotong udara dengan suara tajam, lalu berhenti, kemudian bergerak lagi. Gerakan yang sama diulang berkali-kali, tetapi setiap kali terasa lebih keras, lebih cepat, seolah-olah Wira sedang mencoba mengalahkan sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa prajurit lain memperhatikan latihan itu dari kejauhan. Tidak ada yang berani mengganggu, karena mereka tahu, ketika seseorang berlatih seperti itu, biasanya ada sesuatu yang sedang berputar di pikirannya. Dan pikiran yang sedang berperang seringkali lebih berbahaya daripada pedang. Sekar berdiri di dekat salah satu pilar batu di tepi halaman. Ia menyandarkan bahunya pada pilar itu sambil memperhatikan Wira. Matanya mengikuti setiap gerakan pedang yang dilakukan pemuda itu. Sekar sudah lama mengenal Wira. Ia tahu kapan seseorang berlatih untuk meningkatkan kemampuan. Dan ia juga tahu kapan seseorang berlatih untuk menenangkan pikirannya. Hari ini jelas yang kedua. Akhirnya Wira berhenti. Ia menarik napas dalam-dalam lalu menurunkan pedangnya perlahan. Sekar berjalan mendekat. "Kau mencoba membunuh bayangan," katanya tenang. Wira menyeka keringat di dahinya. "Bayangan lebih sulit dilawan daripada manusia," jawabnya. Sekar tersenyum tipis. Itu benar. Ia melirik pedang di tangan Wira. Terutama jika bayangan itu tidak pernah benar-benar muncul. Wira tidak menjawab. Ia menatap halaman latihan sebentar, lalu berkata pelan. "Sejak awal mereka tidak mencoba membunuhku." Sekar mengangkat alisnya sedikit. Kalimat itu bukan sekedar dugaan. Nada suara Wira menunjukkan bahwa ia telah memikirkannya lama. Sekar mengatakan, "Mereka mengujimu." Wira mengangguk perlahan. Ia teringat beberapa kejadian sebelumnya. Serangan yang datang tiba-tiba, ancaman yang tampaknya mematikan, tetapi selalu berakhir dengan sesuatu yang terasa setengah selesai. Seolah-olah seseorang sengaja menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya, hanya untuk melihat bagaimana ia keluar dari situasi itu. "Setiap langkah yang kita ambil," kata Wira pelan, "selalu diawasi." Sekar menatap halaman istana. Penjaga mahkota selalu seperti itu. Wira menggeleng. Ini bukan hanya penjaga mahkota. Ia memandang ke arah balkon tinggi di sisi barat istana, tempat yang tadi pagi dilihat oleh seseorang yang mengamati latihan mereka. Ada seseorang yang memimpin mereka. Sekar tidak menyangkalnya.
Mahkota Hakim. Nama itu masih terngiang di pikirannya sejak Gajah Mada mengatakannya di ruang komando. Sebuah jabatan yang bahkan tidak tercatat dengan jelas di arsip kerajaan. Sebuah kekuasaan yang berjalan di luar hukum kerajaan. Sekar berkata pelan, jika mahkota hakim benar-benar kembali, maka kerajaan tidak sedang menghadapi konspirasi biasa. Wira memutar pedangnya sekali sebelum memasukkannya kembali ke dalam sarungnya. Kerajaan sedang diuji. Sekar memandangnya. Diuji oleh siapa? Wira menjawab dengan tenang. Oleh seseorang yang percaya dirinya lebih berhak menentukan masa depan kerajaan daripada raja sendiri. Angin siang bertiup melewati halaman latihan. Debu tanah sedikit terangkat sebelum jatuh kembali ke tanah. Beberapa prajurit yang tadi berlatih mulai meninggalkan halaman untuk makan siang. Namun Wira masih berdiri di tempatnya. Sekar memperhatikan wajahnya. Kau menyadari sesuatu lagi, katanya. Wira menatap ke arah langit. Jika aku gagal, Sekar menunggu. Kerajaan akan memilih orang lain. Sekar tidak langsung menjawab, namun kalimat itu bukan sesuatu yang mengejutkan baginya. Dalam dunia kekuasaan, tidak ada orang yang benar-benar tak tergantikan. Kerajaan selalu menemukan cara untuk melanjutkan dirinya. Sekar akhirnya berkata dengan tenang, begitulah cara kerajaan bertahan. Wira tersenyum tipis. Jadi aku hanya bidak. Sekar menggeleng. Tidak. Ia menatap Wira dengan serius. Kau adalah kemungkinan. Wira tidak berkata apa-apa lagi. Namun kata itu terasa lebih berat dari yang terdengar. Kemungkinan. Kemungkinan untuk memegang tahta, kemungkinan untuk menghancurkan kerajaan, atau kemungkinan untuk menyelamatkannya. Tidak ada yang tahu. Bahkan mungkin mahkota hakim sendiri belum memutuskan. Di sisi lain istana, seseorang berdiri di balik jendela tinggi sebuah koridor. Dari sana, halaman latihan terlihat jelas. Pria itu memperhatikan Wira dan Sekar yang masih berbicara di halaman. Cincin kecil di jarinya berkilau ketika cahaya matahari menyentuhnya. Mahkota 4 cabang. Ia tidak tersenyum. Namun matanya menunjukkan sesuatu yang hampir menyerupai kepuasan. Dia mulai memahami, katanya pelan. Pria berjubah hitam yang berdiri di belakangnya menjawab, apakah itu tidak terlalu cepat? Pria itu menggeleng. Tidak. Ia menatap halaman sekali lagi. Pemahaman adalah bagian dari ujian. Pria berjubah bertanya, dan jika dia memahami terlalu banyak? Pria itu menjawab tanpa ragu. Berarti dia memang layak diuji. Di halaman, Wira dan Sekar mulai berjalan meninggalkan area latihan. Pria di balik jendela itu memperhatikan mereka sampai menghilang di balik koridor batu. Ia menutup matanya sebentar. Permainan yang ia mulai bergerak dengan tepat. Satu kematian sudah cukup untuk mengguncang istana. Namun itu baru awal. Karena perang yang sesungguhnya bukan perang dengan pedang, melainkan perang yang terjadi di dalam pikiran. Perang tentang siapa yang layak membedang kekuasaan. Dan perang seperti itu tidak pernah terlihat oleh rakyat biasa. Pria itu membuka matanya kembali. Di dalam bayangannya, masa depan kerajaan sedang bergerak perlahan. Beberapa orang akan jatuh, beberapa orang akan bangkit, namun hanya satu yang akan berdiri di akhir permainan. Dan ketika saat itu tiba, mahkota Majapahit tidak akan lagi menjadi simbol kekuasaan semata, melainkan simbol dari keputusan yang telah diuji oleh bayangan. Pria itu memutar cincin di jarinya sekali lagi. Mahkota 4 cabang itu berkilau dalam cahaya siang. Permainan baru saja dimulai, katanya pelan. Dan di halaman istana yang tampak tenang itu, perang yang sesungguhnya sedang berlangsung. Perang yang tidak terlihat oleh mata, namun akan menentukan masa depan seluruh kerajaan. Perang dalam bayangan. Malam turun perlahan di atas istana Majapahit.
Langit yang sebelumnya dipenuhi warna merah senja, kini berubah menjadi biru gelap yang tenang. Satu persatu bintang mulai muncul di antara awan tipis, seperti titik-titik cahaya yang mengawasi dunia dari kejauhan. Di dalam kompleks istana, kehidupan tidak sepenuhnya berhenti ketika malam datang. Beberapa prajurit masih berjaga di gerbang. Beberapa pelayan masih berjalan di koridor membawa lampu minyak. Dan di beberapa ruangan penting kerajaan, para pejabat masih bekerja dengan dokumen dan laporan yang tidak bisa menunggu hingga pagi. Namun ada satu ruangan di dalam istana yang malam itu tetap terang lebih lama dari biasanya. Ruang pribadi Mahapatih. Di dalam ruangan itu, lampu minyak besar menggantung di atas meja kayu panjang yang dipenuhi tumpukan dokumen tua. Gajah Mada duduk sendirian di depan meja itu. Wajahnya diterangi cahaya kuning lampu minyak yang bergetar pelan setiap kali angin malam menyusup melalui celah jendela. Sejak pagi, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Simbol mahkota 4 cabang, kematian Mahesa Wulung, pesan Jayadrata, dan satu nama yang kembali muncul dari masa lalu, Mahkota Hakim. Mahapatih Majapahit itu telah menghadapi banyak perang dalam hidupnya. Ia pernah memimpin pasukan di medan perang. Ia pernah berhadapan dengan pemberontakan para bangsawan. Ia pernah melihat kerajaan hampir runtuh karena ambisi manusia. Namun permainan yang sedang muncul sekarang terasa berbeda. Karena kali ini musuhnya bukan pasukan, bukan kerajaan lain. Musuhnya adalah bayangan. Dan bayangan tidak pernah mudah dilawan. Gajah Mada mengambil salah satu gulungan lontar tua dari tumpukan dokumen di atas meja. Ia membuka ikatan tali yang menahannya dengan hati-hati. Daun lontar yang kering itu berderit pelan ketika dibentangkan di atas meja. Tulisan tangan yang memenuhi permukaannya tampak sudah sangat tua. Beberapa bagian bahkan hampir tidak terbaca. Namun Mahapatih masih bisa mengenali sebagian isinya. Ini adalah catatan lama tentang organisasi rahasia kerajaan, penjaga mahkota. Gajah Mada membaca setiap baris dengan sangat perlahan. Ia tidak terburu-buru, karena dalam dokumen seperti ini, satu kata saja bisa mengubah seluruh makna. Beberapa halaman pertama hanya berisi catatan umum tentang pembentukan kelompok rahasia untuk menjaga kestabilan kerajaan, tentang tugas mereka mengawasi para pejabat tinggi, tentang bagaimana mereka memastikan tidak ada kekuatan yang tumbuh terlalu besar di dalam kerajaan. Namun semakin jauh ia membaca, semakin jelas satu hal. Beberapa bagian dari catatan itu hilang, bukan karena waktu, bukan karena kerusakan, tetapi karena seseorang sengaja menghapusnya. Beberapa halaman telah dipotong. Beberapa baris tampak seperti pernah dihapus dengan pisau tipis, seolah-olah seseorang tidak ingin bagian tertentu dari sejarah itu tetap ada. Gajah Mada menyipitkan matanya. Ini bukan kebetulan. Seseorang telah membersihkan jejak masa lalu. Namun, satu hal yang dipelajari Mahapatih selama bertahun-tahun dalam politik kerajaan adalah ini. Tidak ada rahasia yang benar-benar bisa dihapus sepenuhnya. Selalu ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah kata, sebuah nama, sebuah simbol kecil. Ia membuka gulungan berikutnya. Dokumen itu bahkan lebih tua. Tulisan tangannya lebih kasar. Namun, isinya jauh lebih menarik. Ini adalah daftar anggota awal penjaga mahkota. Nama-nama orang yang pernah menjadi bagian dari organisasi bayangan kerajaan. Beberapa nama itu dikenalnya. Beberapa adalah bangsawan lama yang sudah lama mati. Beberapa adalah pejabat kerajaan yang pernah memiliki pengaruh besar di masa lalu. Namun, ketika ia mencapai bagian akhir daftar itu, Gajah Mada berhenti. Di sana ada satu bagian yang tampaknya telah disobek dari dokumen. Halaman itu tidak lagi lengkap. Namun, satu baris tulisan masih tersisa. Hanya satu huruf yang masih terlihat jelas. R. Gajah Mada memandang huruf itu lama. Hanya satu huruf. Namun, dalam dunia politik, satu huruf bisa berarti banyak hal.
Ia mencoba mengingat nama-nama yang dimulai dengan huruf itu. Di antara para pejabat lama, di antara bangsawan kerajaan, di antara orang-orang yang pernah memiliki akses ke kekuasaan tertinggi. Beberapa nama muncul di pikirannya. Namun satu nama muncul lebih cepat daripada yang lain. Nama yang membuat pikirannya langsung tegang. Karena jika dugaan itu benar, maka permainan yang sedang terjadi jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Mahapatih berdiri perlahan dari kursinya. Ia berjalan menuju jendela. Malam di luar terlihat tenang. Halaman istana hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak yang dijaga para prajurit. Semua tampak normal. Tapi Gajah Mada tahu, ketenangan seperti itu bisa menipu. Karena musuh yang paling berbahaya selalu terlihat biasa. Ia kembali ke meja. Matanya sekali lagi menatap huruf kecil di dokumen itu. R. Ia mengucapkannya pelan, seolah-olah berharap suara itu memicu ingatan lain. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu ruangan. Gajah Mada mengangkat kepalanya. Masuk. Pintu kayu itu terbuka perlahan. Seorang pria masuk dengan langkah tenang. Ia mengenakan pakaian pejabat istana yang rapi. Tidak ada yang mencolok dari penampilannya. Ia tampak seperti pejabat kerajaan pada umumnya. Seseorang yang terbiasa bekerja dengan dokumen dan laporan. Pria itu memberi hormat singkat. Mahapatih? Gajah Mada memandangnya. Ya. Pria itu berkata dengan sopan. Aku mendengar tentang kematian Mahesa Wulung. Mahapatih mengangguk. Seluruh istana sudah mendengarnya. Pria itu melangkah sedikit lebih dekat. Kerajaan kehilangan pejabat yang sangat berpengalaman. Nada suaranya terdengar tulus, namun sesuatu dalam ekspresinya terasa terlalu tenang, terlalu terkendali. Gajah Mada memperhatikannya dengan hati-hati. Benar, kata Mahapatih. Namun terkadang, kematian seseorang membuka lebih banyak rahasia daripada hidupnya. Pria itu tersenyum tipis. Rahasia kerajaan selalu menarik. Ketika pria itu mengangkat tangannya sedikit, cahaya lampu minyak menyentuh sesuatu di jarinya. Sebuah cincin kecil, lingkaran yang tidak sempurna, dan di atasnya mahkota dengan 4 cabang. Jantung Gajah Mada berdetak sekali lebih keras, namun wajahnya tidak berubah. Mahapatih Majapahit tidak pernah menunjukkan ketercekangan dengan mudah. Ia hanya memandang cincin itu dengan tenang. Namun di dalam pikirannya, semua potongan yang selama ini terpisah tiba-tiba mulai menyatu. Simbol mahkota 4 cabang, Mahesa Wulung, pesan Jayadrata, dokumen tua, huruf R, dan sekarang cincin itu. Musuh yang mereka cari selama ini tidak berada di luar istana. Ia berdiri tepat di depan Mahapatih. Pria itu masih tersenyum sopan, seolah-olah tidak ada sesuatu yang aneh dalam percakapan mereka. Namun Gajah Mada tahu satu hal sekarang. Permainan yang dimulai oleh mahkota hakim sudah mencapai tahap baru. Karena untuk pertama kalinya, bayangan itu tidak lagi bersembunyi sepenuhnya. Ia telah menunjukkan dirinya. Mungkin tidak secara terang-terangan, namun cukup jelas bagi seseorang yang tahu apa yang harus dilihat. Gajah Mada menutup dokumen di atas meja perlahan. Matanya tetap menatap pria di depannya. Di dalam pikirannya hanya ada satu kesimpulan yang muncul. Musuh yang mereka cari selama ini berjalan bebas di dalam istana. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Mahapatih Majapahit benar-benar melihat wajah permainan yang sedang mereka hadapi. Namun satu pertanyaan masih tersisa. Apakah pria di depannya adalah mahkota hakim itu sendiri, atau hanya salah satu bidak paling berbahaya dalam permainan yang lebih besar? Lampu minyak bergetar pelan ketika angin malam kembali masuk melalui jendela. Bayangan kedua pria itu bergerak di dinding batu ruangan. Dan di dalam bayangan itu, perang yang sebenarnya baru saja bermulai. Penjaga mahkota ternyata memiliki tingkat tertinggi. Mahkota hakim, seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang pantas memegang tahta Majapahit.
Mahesa Wulung sudah mati, Jayadrata menghilang, dan kini seorang hakim mahkota telah muncul di dalam istana. Namun satu pertanyaan masih tersisa. Apakah ia datang untuk melindungi kerajaan atau justru menggulingkannya? Menurut kalian, siapa sebenarnya pemilik mahkota hakim? A. Pejabat tinggi kerajaan. B. Salah satu penasihat raja. C. Orang dekat Gajah Mada. D. Pemimpin rahasia penjaga mahkota. Tulis teori kalian di komentar. Like jika kalian ingin melihat duel yang lebih brutal di episode berikutnya. Subscribe karena episode selanjutnya akan membuka identitas salah satu anggota mahkota hakim. Dan ketika wajah itu terungkap, Majapahit mungkin tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.